Malam itu, puncak diselimuti kabut tebal yang dingin. Arini, seorang mahasiswi seni yang penat dengan tugas akhir, memilih kabur ke sebuah villa tua yang disewanya di lereng bukit. Villa itu terbuat dari kayu jati dengan arsitektur kolonial yang indah namun juga menyisakan kesan suram. Arini menyalakan lilin karena listrik di villa itu sering padam. Bayangan api menari-nari di dinding, menciptakan ilusi-ilusi aneh. Sambil menunggu mie instan matang, ia memutuskan untuk menjelajahi salah satu kamar yang terkunci. Ia merasa ada aura yang aneh dari kamar itu, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia temukan di dalamnya. Pintu kayu tua itu berdecit pelan saat ia berhasil membukanya. Debu tebal menyambutnya. Di sudut ruangan, sebuah peti kayu kecil menarik perhatiannya. Arini mendekat dan membuka peti itu. Di dalamnya terlihat rapi sebuah kebaya berwarna merah marun. Desainnya klasik dengan sulaman emas yang rumit dan elegan. Kebaya itu tampak sangat tua, namun tetap terawat dengan baik. Arini, seorang penggemar barang antik, merasa takjub. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mencobanya. Ia mengenakan kebaya itu dan seketika udara di sekitarnya terasa berubah. Dingin, mencekam, dan berbau melati. Di cermin tua yang berkarat, Arini melihat bayangan dirinya, namun bukan hanya dirinya. Di belakangnya berdiri seorang wanita tua dengan wajah pucat dan mata kosong, mengenakan kebaya yang sama. Arini terkejut, ia berbalik, namun tak ada siapa-siapa. Ia melihat kembali ke cermin, bayangan wanita itu masih di sana, tersenyum sinis. Bayangan itu menggerakkan tangannya seolah ingin menyentuh Arini. Jantung Arini berdebar kencang. Ia mencoba melepaskan kebaya itu, namun kainnya seolah menempel di kulitnya. Kebaya itu menekan nafasnya, membuatnya sulit bernafas. Terdengar suara bisikan pelan di telinganya, "Kau tak bisa melepaskannya." Suara itu dingin dan serak. Wanita tua di cermin itu mulai bergerak. Perlahan, bayangannya di cermin menembus permukaan kaca. Tangan yang dingin menyentuh pundak Arini. Arini menjerit. Ia berlari keluar kamar dan berusaha melepaskan kebaya itu sekuat tenaga. Namun semakin keras ia mencoba, semakin erat kebaya itu membelitnya. Arini jatuh terjerembab di depan pintu. Ia melihat ke bawah, kebaya yang dikenakannya mulai berubah. Sulaman emasnya mulai bergerak, membentuk wajah-wajah mengerikan yang menangis dan menjerit. Kain merah marun itu mulai memudar, berubah menjadi warna hitam pekat. Arini panik. Ia mendengar langkah kaki yang menyeret di belakangnya. Ia berbalik dan melihat wanita itu yang sekarang benar-benar nyata berdiri di sana. Wajahnya yang pucat tersenyum dengan mata yang terus menatapnya. "Kebaya ini milikku," bisik wanita itu. "Dan jiwamu akan menjadi milikku." Wanita itu melangkah maju, tangannya terangkat, siap untuk mengambil jiwanya. Arini menutup mata dan menjerit. Pagi harinya, pemilik villa menemukan Arini tergeletak pingsan di depan kamar. Ia mengenakan kebaya merah marun yang sama. Namun saat pemilik villa itu ingin membantunya bangun, ia melihat kebaya itu. Ia terkejut karena kebaya itu tidak seharusnya ada di sana. Kebaya itu adalah milik Nona Ratna, pemilik villa terdahulu yang meninggal secara tragis di dalam kamar itu. Kabarnya arwahnya masih bergentayangan mencari tubuh baru untuk ditinggali, dan kebaya itu adalah perantara kutukannya. Arini tak pernah sadar, jiwanya telah terperangkap di dalam kebaya terkutuk itu, dan tubuhnya kini dikuasai oleh arwah Nona Ratna.